kami dengan judul Analisis Penerapan Robotika Industri pada Sistem Lain Produksi Terintegrasi dalam proses sortasi dan pengemasan produk manufaktur. Sebelum kami menjelaskan hasil makalah kami, izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Dewi Nova Jenarahab dengan NIM 24 OSP 142. Saya Dian Fauzan dengan NIM 24 OSP 138. Saya Aisyah Mansur dengan NIM 24 OSP 127. Saya Putri Muslim Fatimah dengan NIM 24 OSP 148. Saya Eka Mulyawati dengan NIM 24 OSP 133. Adapun tujuan dari pembuatan tugas video ini adalah untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah Robotika Industri dengan dosen pengampu Bapak Zainal Akbar SSTMT. Selamat menyaksikan. Baik, line pertama, sistem feeding dan conveyor input produk. 1. Nama line produksi. Line produksi yang dibahas pada tahap ini adalah sistem feeding dan conveyor input produk. Line ini merupakan bagian awal dari keseluruhan sistem produksi otomatis yang berfungsi sebagai pintu masuk produk ke dalam sistem. Kedua, fungsi line produksi. Fungsi utama dari line ini adalah untuk memasukkan dan mengalirkan produk ke dalam sistem produksi otomatis secara kontinu. Yang ketiga, mekanisme otomasi yang digunakan. Mekanisme otomasi pada line ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Kemudian yang keempat, cara kerja atau proses operasional. Cara kerja line ini dimulai ketika produk dari proses sebelumnya dimasukkan ke dalam hopper atau langsung ke conveyor input. Setelah itu, sensor proximity akan mendeteksi keberadaan produk dan mengirimkan sinyal ke PLC. Yang kelima, urutan atau posisi line produksi dalam rangkaian proses. Dalam keseluruhan sistem produksi, line feeding dan conveyor input berada pada tahap paling awal. Line ini menjadi penghubung antara proses produksi sebelumnya, misalnya proses pembuatan dan pengolahan produk, dengan sistem otomasi selanjutnya seperti inspeksi, sortasi, dan pengemasan. Masuk di bagian line 2, yaitu sistem inspeksi dan deteksi kualitas produk berbasis sensor. Dan ini merupakan bagian yang penting dalam sistem otomasi industri yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk sebelum masuk ke proses sortasi. Bagian kedua adalah fungsi line produksi, yang dimana fungsi utamanya dari line inspeksi adalah untuk mengevaluasi kualitas produk secara otomatis sebelum proses lebih lanjut. Dengan adanya sistem ini, produk dapat diklarifikasikan berdasarkan kriteria tertentu seperti produk layak, produk cacat, dan produk dengan ukuran tertentu. Bagian ketiga adalah mekanisme otomasi yang digunakan. Mekanisme otomasi pada line ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sensor dan sistem kontrol. Sensor yang digunakan meliputi sensor proximity untuk mendeteksi keberadaan produk. Yang kedua adalah sensor berat atau load cell untuk mengukur massa produk. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kamera atau vision system untuk mendeteksi warna, bentuk, atau cacat pada produk. Bagian keempat adalah cara kerja atau proses operasional. Proses kerja line inspeksi dimulai ketika produk yang berasal dari conveyor untuk memasuki area sensor. Sensor proximity akan mendeteksi keberadaan produk dan mengaktifkan sistem inspeksi. Selanjutnya, sensor akan melewati sensor berat, load cell, untuk mengukur massanya. Setelah itu, produk diperiksa oleh kamera atau vision system yang akan mendeteksi warna, bentuk, dan kemungkinan cacat pada produk yang diperoleh dari sensor tersebut, kemudian dikirim ke PLC untuk dianalisis. Bagian yang kelima adalah urutan atau posisi line produksi dalam rangkaian proses. Dalam keseluruhan sistem produksi, line inspeksi dan deteksi ini berada pada tahap kedua, yaitu setelah line feeding dan conveyor input, serta sebelum line sortasi menggunakan robot industri. Posisi ini sangat strategis karena hasil dari proses inspeksi akan menentukan tindakan selanjutnya terhadap produk.
Masuk pada line ketiga, yaitu sistem sortasi otomatis menggunakan robot industri. Yang pertama, nama line produksi. Yang dibahas adalah sistem sortasi menggunakan robot industri. Line ini merupakan bagian dari sistem manufaktur yang berfungsi untuk memisahkan produk berdasarkan kriteria tertentu seperti kualitas, ukuran, atau kondisi fisik. Yang kedua yaitu fungsi line produksi. Fungsi utama dari line produksi ini adalah untuk melakukan proses pemilahan atau sortasi produk secara otomatis sebelum masuk ke tahap berikutnya, seperti pengemasan. Dengan adanya sistem ini, produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Misalnya produk layak dijual, produk cacat, dan produk dengan ukuran tertentu. Yang ketiga, mekanisme otomasi yang digunakan. Pada line ini melibatkan beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Pertama adalah conveyor yang berfungsi sebagai jalur untuk memindahkan produk dari satu titik ke titik lainnya. Kedua adalah sensor, seperti sensor proximity untuk mendeteksi keberadaan produk dan sensor kamera untuk mengidentifikasi warna atau kondisi produk. Yang ketiga adalah PLC atau Programmable Logic Controller yang berperan sebagai pusat pengendali sistem. Keempat, cara kerja atau proses operasional. Proses operasional dimulai ketika produk dari line sebelumnya masuk ke konveyor utama. Sensor proximity akan mendeteksi keberadaan produk dan mengirimkan sinyal ke PLC. Kelima, urutan atau posisi line produksi dalam rangkaian proses. Line sortasi otomatis ini berada di bagian tengah hingga akhir dalam rangkaian proses produksi. Urutannya dimulai dari line produksi utama atau proses pembuatan produk, kemudian dilanjutkan ke line sortasi otomatis ini. Setelah proses sortasi selesai, produk akan diteruskan ke line pengemasan untuk dikemas sebelum didistribusikan. Dengan demikian, posisi line ini sangat penting karena menjadi penentu kualitas akhir produk sebelum sampai ke konsumen. Lanjut ke line keempat, yaitu sistem pengemasan atau packaging otomatis berbasis mesin dan robot. Pertama, nama line produksi. Line produksi pada tahap ini disebut sistem pengemasan otomatis berbasis mesin dan robot. Line ini merupakan bagian lanjutan dari proses sortasi yang berfungsi untuk mengemas produk yang telah dipisah sesuai kategori. Yang kedua, fungsi dari line produksi ini adalah untuk mengemas produk agar siap dipasarkan atau didistribusikan. Selain itu, line ini juga berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan selama proses penyimpanan dan pengiriman. Yang ketiga, otomasi yang digunakan. Mekanis otomasi yang digunakan dalam line ini adalah mesin pengemasan, robot industri, konveyor lanjutan, sensor, PLC, dan HMI. Cara kerja atau proses operasional dari line ini adalah pengemasan dimulai ketika produk hasil sortasi masuk ke konveyor menuju mesin pengemasan. Sensor akan mendeteksi keberadaan produk dan memastikan posisinya sesuai. Selanjutnya, robot industri akan mengambil produk dan menempatkannya ke dalam kemasan. Setelah itu, mesin pengemasan akan melakukan proses pengisian, penyegelan, dan terkadang pelabelan. Yang terakhir adalah urutan atau posisi line produksi dalam rangkaian proses. Line pengemasan ini berada pada tahap keempat dalam rangkaian sistem produksi, yaitu setelah proses sortasi dan sebelum proses output atau distribusi. Urutan lengkapnya adalah feeding, inspeksi, sortasi, pengemasan, output atau distribusi. Posisi line ini sangat penting karena menjadi tahap akhir sebelum produk sampai ke konsumen. Selanjutnya, line 5, sistem output penyimpanan dan distribusi produk. Line produksi pada tahap ini disebut sistem output penyimpanan dan distribusi produk. Line ini merupakan tahap akhir dalam sistem produksi terintegrasi yang berfungsi untuk menangani produk yang telah selesai melalui proses sortasi dan pengemasan. Yang kedua, fungsi line produksi. Fungsi utama dari line ini adalah untuk menyalurkan dan mengatur aliran produk yang telah dikemas menuju tahap akhir.
yaitu penyimpanan atau distribusi. Selain itu, line ini juga berfungsi untuk menjaga kerapian dan keamanan produk selama proses pemindahan. Yang ketiga, mekanisme otomasi yang digunakan. Mekanisme otomasi pada line ini melibatkan beberapa komponen utama, yaitu conveyor output untuk menyangkut produk dari mesin pengemasan ke area penyimpanan. Yang kedua, diverter atau pemisahan jalur untuk mengarahkan produk ke jalur tertentu. Yang ketiga, sensor proximity untuk mendeteksi keberadaan produk. Yang keempat, PLC, Programmable Logic Controller sebagai pengendali utama sistem. Yang kelima, sistem penyimpanan otomatis opsional seperti rak otomatis atau palletizing robot. Yang keempat, cara kerja atau proses operasional. Proses kerja line ini dimulai ketika produk yang telah dikemas keluar dari mesin pengemasan dan masuk ke conveyor output. Sensor akan mendeteksi produk dan mengirimkan sinyal ke PLC. Berdasarkan program yang telah ditentukan, PLC akan mengatur jalur produk menggunakan diverter. Misalnya, memisahkan produk berdasarkan jenis atau tujuan distribusi. Yang kelima, urutan atau posisi line produksi dalam rangkaian proses. Line ini berada pada tahap terakhir dalam keseluruhan sistem produksi. Urutan lengkapnya adalah feeding, inspeksi, sortasi, dan pengemasan, output, distribusi. Posisi line ini sangat penting karena menjadi tahap akhir sebelum produk sampai ke konsumen. Keberhasilan proses distribusi sangat bergantung pada kinerja line ini. Jika terjadi kesalahan dan pada tahap ini, seperti kesalahan pengelompokan atau pengiriman, maka dapat berdampak langsung pada kepuasan konsumen dan reputasi perusahaan. Jadi, kesimpulan dari makalah ini, penerapan robotika industri pada sistem line produksi terintegrasi dalam proses sortasi dan pengemasan produk manufaktur mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas produksi secara otomatis. Dengan penggunaan teknologi seperti robot industri, sensor, conveyor, dan PLC, setiap proses produksi dapat berjalan lebih teratur, akurat, dan minim kesalahan manusia. Sistem ini juga membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, serta mendukung perkembangan industri modern berbasis otomasi dan industri 4.0. Demikian penjelasan video kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalam.